Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang pemuda bernama Arman. Ia lahir di keluarga yang keras dan penuh tuntutan. Ayahnya seorang pengusaha, sementara ibunya hanya peduli pada saudara-saudaranya yang dianggap lebih sukses. Arman selalu dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang berprestasi, sementara ia sering dianggap gagal hanya karena tidak memenuhi ekspektasi mereka. Sejak kecil, Arman lebih suka menggambar dan merancang sesuatu daripada belajar akuntansi seperti yang diinginkan ayahnya. Cita-citanya menjadi desainer selalu ditertawakan oleh keluarganya. Desainer, itu bukan pekerjaan yang bisa membuatmu kaya. Lihat kakakmu, dia sudah punya bisnis sendiri, kata ayahnya suatu hari. Merasa tidak dihargai, Arman semakin menarik diri. Ketika ia gagal masuk universitas ternama yang diharapkan keluarganya, ia dianggap aib keluarga. Ayahnya dengan tegas mengusirnya dari rumah. Kalau kau tidak bisa membawa nama baik keluarga, lebih baik kau pergi, kata ayahnya dengan marah. Dengan hati yang hancur, Arman pergi tanpa membawa banyak barang. Ia hanya memiliki beberapa pakaian dan sedikit uang yang ia kumpulkan dari bekerja paruh waktu. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia tahu bahwa ia harus membuktikan bahwa ia bukan orang gagal. Arman merantau ke kota besar, mencari pekerjaan sambil tetap mengejar mimpinya di dunia desain. Awalnya, ia harus tidur di masjid atau emperan toko karena tidak mampu menyewa kamar. Ia bekerja sebagai buruh, pelayan restoran, bahkan pernah menjadi tukang sapu di sebuah mal. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Setiap malam, ia menggambar dan mengembangkan ide desainnya. Ia mulai belajar desain grafis secara otodidak di warnet, menggunakan uang hasil kerja kerasnya untuk membeli waktu internet. Suatu hari, ia melihat pengumuman lomba desain logo dari sebuah perusahaan startup. Dengan modal nekat, ia mengikutinya. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menyempurnakan desainnya. Dan tak disangka, ia berhasil menjadi juara pertama. Kemenangan itu memberinya kesempatan magang di perusahaan tersebut. Dari sana, ia bertemu dengan banyak orang yang mengapresiasi karyanya. Perlahan, ia mulai membangun reputasinya sebagai desainer berbakat. Tahun demi tahun berlalu, Arman terus berkembang. Ia mulai menerima proyek dari perusahaan besar. Ia bahkan mendapat tawaran kerja dari luar negeri. Tapi alih-alih bekerja untuk orang lain, ia memutuskan membangun agensinya sendiri. Dengan dedikasi tinggi, ia berhasil mengembangkan bisnisnya hingga menjadi salah satu perusahaan desain terbesar di kota. Kini, karyanya dikenal luas, bahkan banyak brand ternama yang menggunakannya. Suatu hari, sebuah perusahaan besar mengundangnya untuk menjadi pembicara di sebuah seminar bisnis. Tak disangka, salah satu pemilik perusahaan itu adalah kakaknya sendiri. Ketika Arman naik ke panggung, wajah kakaknya pucat. Keluarganya yang dulu mengusirnya kini terpana melihatnya. Mereka yang dulu menganggapnya gagal, sekarang melihatnya sebagai sosok yang sukses. Setelah acara selesai, ayahnya mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. "Nak, maafkan ayah. Kami salah telah mengabaikanmu," katanya dengan suara bergetar.
Arman tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam. Saya berhasil bukan untuk membuktikan kepada kalian, tapi karena saya percaya pada diri saya sendiri, jawabnya tenang. Keluarganya meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki hubungan yang telah hancur bertahun-tahun lalu. Arman tidak langsung menerimanya, tetapi ia tahu bahwa hatinya tidak bisa dipenuhi kebencian selamanya. Kini, ia kembali ke desa dengan kepala tegak. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menghormatinya. Bahkan, banyak pemuda desa yang ingin belajar darinya. Arman mendirikan sekolah desain gratis bagi anak-anak yang ingin mengejar mimpinya, tanpa takut dihakimi oleh keluarga atau masyarakat. Ia ingin menjadi bukti bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang besar. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Bahwa tidak ada yang benar-benar gagal, selama masih ada kemauan untuk berjuang. Dan bahwa sukses sejati bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang membuktikan bahwa kita mampu. Arman kini bahagia. Ia tidak hanya sukses dalam karirnya, tetapi juga berhasil menemukan arti keluarga yang sebenarnya, keluarga yang mendukung, menerima, dan mencintai apa adanya. Setelah kembali ke desa dengan penuh kebanggaan, Arman mulai merintis impiannya yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang bernasib sama sepertinya. Ia tahu betul bagaimana rasanya diremehkan dan tidak didukung, sehingga ia ingin menciptakan tempat bagi mereka yang ingin mengejar mimpi tanpa takut dihakimi. Dengan modal dari kesuksesannya, Arman membangun sebuah pusat pelatihan desain di desa itu. Bangunan sederhana yang awalnya hanya sebuah gudang tua, ia sulap menjadi ruang kreatif dengan komputer, meja gambar, dan berbagai alat desain. Anak-anak muda yang sebelumnya tidak memiliki arah kini memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari seseorang yang telah mengalami pahit manis perjuangan. Awalnya, tidak banyak yang percaya pada misinya. Beberapa orang tua masih skeptis dan menganggap desain bukanlah jalan hidup yang bisa membawa kesuksesan. Namun, ketika salah satu muridnya berhasil memenangkan lomba desain tingkat nasional, kepercayaan mulai tumbuh. Arman tidak hanya mengajarkan desain, tetapi juga mengajarkan mentalitas pantang menyerah. Ia sering berbagi kisah perjuangannya, bagaimana ia bertahan di kota tanpa uang, bagaimana ia berkali-kali gagal sebelum akhirnya sukses. Ia ingin anak-anak itu mengerti bahwa sukses bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang ketekunan. Sementara itu, keluarganya masih berusaha memperbaiki hubungan dengannya. Ibunya sering datang ke tempat pelatihannya dengan membawa makanan, mencoba menunjukkan perhatiannya yang dulu tidak pernah ia berikan. Ayahnya, yang dulu sangat keras, kini lebih banyak diam, seolah menyesali semua ucapannya di masa lalu. Suatu hari, kakaknya, yang juga seorang pengusaha, datang dengan sebuah tawaran bisnis. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku tahu kamu punya potensi besar, dan perusahaan kami butuh divisi desain yang kuat, kata kakaknya. Arman tersenyum. Dulu, kakaknya selalu merasa lebih unggul darinya. Namun kini, nada bicara kakaknya penuh dengan rasa hormat. Ini adalah momen yang selalu ia impikan, bukan untuk membalas dendam,
tetapi untuk menunjukkan bahwa ia sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi. Namun, Arman tidak serta-merta menerima tawaran itu. Ia ingin memastikan bahwa kerjasama ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar atas dasar kepercayaan dan penghargaan. "Aku akan mempertimbangkannya," jawabnya diplomatis. Sementara itu, nama Arman semakin dikenal di dunia desain. Ia diundang ke berbagai seminar, menjadi juri dalam lomba-lomba. Bahkan beberapa universitas meminta agar ia menjadi dosen tamu. Dari seorang anak yang dulu dianggap gagal, kini ia menjadi sosok panutan. Pada suatu kesempatan, Arman kembali ke kota besar untuk menghadiri sebuah konferensi bisnis. Ia duduk di barisan VIP, berdampingan dengan para pengusaha sukses dan pejabat terkemuka. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang yang dulu pernah meremehkannya, kini menatapnya dengan penuh rasa kagum. Namun, Arman tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap kali ia berhasil mencapai sesuatu, ia selalu ingat masa-masa sulitnya tidur di emperan toko, bekerja siang malam hanya untuk makan sehari-hari. Baginya, kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu, ia terus mengembangkan pusat pelatihannya. Ia menggandeng berbagai investor dan mendirikan beasiswa untuk anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Ia ingin mereka mendapatkan kesempatan yang dulu hampir mustahil baginya. Beberapa tahun kemudian, pusat pelatihannya berkembang menjadi sebuah akademi desain yang diakui secara nasional. Banyak lulusan dari akademi itu yang kini bekerja di perusahaan besar, bahkan ada yang memulai bisnis mereka sendiri. Di tengah semua pencapaiannya, Arman akhirnya memutuskan untuk memaafkan keluarganya sepenuhnya. Ia menyadari bahwa mereka mungkin tidak mengerti perjuangannya di masa lalu. Tetapi yang terpenting adalah mereka mau berubah dan mengakui kesalahannya. Ia kembali ke rumah keluarganya untuk pertama kalinya dalam belasan tahun. Kali ini, ia tidak lagi sebagai anak yang diusir, melainkan sebagai seseorang yang kembali dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh kebanggaan dan tanpa dendam. Ketika ia memasuki rumah itu, ia melihat ibunya menangis haru, ayahnya menatapnya dengan penuh penyesalan, dan kakak-kakaknya yang dulu meremehkannya kini menyambutnya dengan rasa hormat. Makan malam keluarga yang dulu selalu penuh dengan perbandingan dan kritik, kini dipenuhi dengan cerita hangat dan tawa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa bahwa ia benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun, ia tidak ingin berhenti di sini. Ia masih memiliki banyak impian. Ia ingin membawa akademinya ke tingkat internasional. Ia ingin membantu lebih banyak anak-anak muda untuk percaya pada mimpi mereka, dan yang terpenting, ia ingin terus berkembang tanpa melupakan siapa dirinya sebenarnya. Di akhir hari itu, Arman berdiri di halaman rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tersenyum. Hidup memang tidak mudah, tetapi jika ia bisa melewati semua rintangan dan kembali sebagai pemenang, maka siapapun bisa. Ia menutup matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bukan lagi anak yang dianggap gagal. Aku adalah bukti bahwa keyakinan dan kerja keras bisa mengubah segalanya."
Dan dengan itu, perjalanan baru pun dimulai. Dari perjalanan panjangnya, Arman belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, kegagalan adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, asalkan seseorang memiliki keberanian untuk bangkit dan terus berjuang. Ia menyadari bahwa dukungan keluarga memang penting, tetapi keyakinan pada diri sendiri jauh lebih utama. Jika ia dulu menyerah pada hinaan dan tekanan, ia tidak akan pernah mencapai titik ini. Kesuksesan yang ia raih bukan hanya tentang materi atau pengakuan dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Lebih dari itu, kesuksesan sejatinya adalah ketika ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dengan mendirikan akademi desain dan membantu anak-anak muda menemukan potensi mereka, Arman merasa bahwa perjuangannya memiliki makna yang lebih besar. Ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan banyak orang. Kini, ia tidak lagi menyimpan dendam pada keluarganya. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka akhirnya belajar dan berubah. Ia telah memaafkan mereka, bukan karena mereka memintanya, tetapi karena ia ingin melangkah maju tanpa beban masa lalu. Dengan semua yang telah ia capai, Arman tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Namun, ia tidak lagi takut akan tantangan. Sebab, ia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang pernah dianggap gagal dan dibuang, selama ada tekad dan kerja keras, ia bisa kembali dengan keberhasilan yang mengejutkan dunia.